Salam kredensial. Para sahabat Trias Kredensial, salam jumpa lagi. Setelah sekian lama kita tak bersua, semoga para sahabat dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, penuh berkah Tuhan. Kali ini Trias Kredensial akan membahas tentang Taliban, rezim baru yang berkuasa di Afghanistan. Berbagai komentar muncul di negeri ini, bahkan dari jumlah tokoh terkemuka, berkait dengan berkuasanya kembali kelompok Taliban, yakni gerakan politik agama yang ketika berkuasa pada tahun 1996 sampai 2001 sangat rigid dalam mempraktikkan ajaran agama, agresif dan brutal terutama terhadap kaum perempuan. Memang tak lama setelah menguasai Kabul, mereka berjanji akan meninggalkan cara hidup lama dan mempraktikkan cara hidup baru dalam bernegara. Mereka berjanji akan membentuk pemerintahan yang inklusif dan moderat antara lain. Inklusif artinya melibatkan semua pihak sekurang-kurangnya 7 etnis besar yang ada di Afghanistan. Melibatkan semua etnis dan agama minoritas yang ada dan hidup di Afghanistan. Mereka juga berjanji akan memberikan tempat pada kaum perempuan, tidak seperti pemerintahan rezim Taliban jilid pertama 1996 sampai 2001 yang sangat berlaku brutal terhadap kaum perempuan. Tetapi seperti diperkirakan oleh berbagai pihak, ternyata mereka tidak memenuhi janji yang telah mereka ucapkan. Pemerintah baru rezim Taliban jilid 2 hanya mewakili Taliban saja, yakni etnis Pashtun dan jaringan Haqqani. Maksudnya jaringan Haqqani menimbulkan berbagai pertanyaan yang cenderung meragukan niat baik Pak Taliban untuk membangun pemerintahan yang moderat. Sebab kenapa? Sebab ketua jaringan Haqqani, Sirajuddin Haqqani yang diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri adalah salah satu tokoh yang masuk dalam daftar teror yang dikeluarkan oleh PBB. Ia juga tokoh yang diburu oleh FBI pada masa lalu, karena dianggap selama ini mereka, kelompok itulah yang bertanggung jawab atas berbagai aksi terorisme. Ada 4 anggota Haqqani dalam kabinet, karena itu memunculkan banyak pertanyaan. Janji untuk melibatkan perempuan tidak juga diwujudkan. Meskipun juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid mengatakan bahwa pemerintahan yang dibentuk bersifat sementara. Tapi pertanyaannya adalah berapa lama waktu sementara itu? Karena itu kalau masyarakat dunia masih tetap meragukan bahwa Taliban sudah berubah adalah sangat masuk akal. Taliban yang didirikan tahun 1994 adalah sebuah gerakan politik agama yang terdiri dari kumpulan talib, murid, alumni madrasah yang berafiliasi dengan sekolah-sekolah Deobandi. Sekolah Deobandi ini bercorak literalis, revivalis, konservatif yang sangat ketat. Mereka sangat ekstrim dalam memahami, menafsirkan, serta mempraktikkan teks-teks wacana dan ajaran agama. Kata Sumanto Al-Qurtubi dari King Fahd University, gerakan Taliban adalah kombinasi antara ajaran Islam revivalis, konservatif ala Deobandi, ideologi militan Islamisme ala Al-Qaeda, dan norma sosial Pashtunwali atau way of life-nya orang Pashtun. Gaya hidup tradisional masyarakat Pashtun yang merupakan etnis mayoritas anggota Taliban yang semua itu dipraktekkan saat berkuasa. Praktek kekuasaan seperti itu yang membuat Afghanistan kini disingkiri dunia. Karena itu rezim mereka antara lain sangat brutal terhadap perempuan. Lalu apa artinya bagi kita bangsa Indonesia dengan kembalinya Taliban berkuasa? Para sahabat Trias Kredensial, kita akan berbicara dengan Kiai Haji Nuril Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Soko Tunggal Semarang, dan juga pengasuh Pondok Pesantren Abdurrahman Wahid di Jakarta, untuk mencari jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut. Anggota Taliban mungkin tidak ada di Indonesia, akan tetapi ada sementara orang di negeri ini yang bermentalitas, yang berhaluan, berwawasan, dan juga berpola pikir serta bertindak laku seperti Taliban.
Berbahayakah mereka? Kita dengarkan apa yang akan dijelaskan oleh Gus Nuril atau Kiai Haji Nuril Arifin. Selamat malam Gus Nuril. Selamat malam, salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum Gus. Salam juga, salam Pancasila. Apa kabar Gus? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Senang. Sehat-sehat setelah kena COVID kemarin, sekarang sudah mulai sehat. Tadi sudah bikin tempat wudhu masang hebel sendiri. Wah, kalau lihat kayak wajahnya sehat banget ini, kayaknya senang sekali itu. Gus, kalau mendengar kata Taliban, ya, apa yang ada dalam pikiran dan benak Gus Nuril? Kita kan dengar Taliban, apa yang ada dalam benak Gus Nuril? Sebenarnya kalau akar kata Taliban itu dari kata tolab ya. Dari sebuah hadis, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Jadi orang yang sedang mencari ilmu. Orang yang sedang mencari ilmu. Nah, itu tolab namanya. Kemudian Ya. sama dengan peta zaman dulu di negara kita, pembela tanah air itu ada yang namanya Brigade 17. Brigade 17 itu berisi para pelajar-pelajar yang usianya relatif sangat muda dan memang dipicu untuk bangkit, berdiri, memenuhi panggilan Ibu Pertiwi untuk membela kemerdekaan. Taliban di Afghanistan itu bukan hanya sekedar tentara pelajar seperti yang di tanah air, tetapi Taliban ini bermula dari bentukan Amerika sebenarnya, karena Soviet menguasai Afghanistan, Amerika tidak suka. Ya. Lalu terbentuklah pergerakan anak muda yang kemudian diberikan persenjataan dan sebagainya. Hanya pada awal-awal bergabung diantaranya ada faksi yang tidak disetujui oleh Amerika, yaitu faksi Al-Qaeda. Tetapi sebenarnya banyak faksi di sana, puluhan. Di Afghanistan itu puluhan faksi-faksi. Yang terbesar itu yang ketika bergabung dengan ISIS, yang terakhir. Ketika ini bergabung dengan ISIS dan kemudian juga ada kekuatan ISIK, yaitu Kabul ya. Ya. Nah, ini bermuara justru kepada ISIS juga, teroris. Nah, yang menang ini kemudian sebenarnya tidak boleh dikatakan menang, karena siapa yang bisa mengalahkan Amerika? Kalau sekarang kan banyak orang berwacana, Indonesia mesti berperan untuk mendamaikan mereka. Bagaimana Gus? Bisa nggak begitu kayak gitu itu? Ya boleh saja bahwa kita akan menganut sistem bebas aktif. Tetapi gini loh Mas, hitung-hitungannya. Jadi kalau pembebasan atau gerakan itu jumlahnya adalah upaya kesejahteraan, keadilan, itu upayanya itu nilainya 10. Kalau yang 3 untuk ke luar negeri boleh. Yang 7 ke Indonesia. Jangan kewalik-walik dong. Palestina orang ngemis ke Palestina semuanya, untuk ke Palestina semuanya. Ternyata duitnya sampai di mana? Palestina gang berapa? Taliban, ya silakanlah. Bahwa kita mengupayakan dengan caranya supaya kita mendamai dan sebagainya, silakan. Tapi urusan dalam negerinya dulu diselesaikan. Itu serahkan aja kepada Menteri Dalam Luar Negeri. Menteri Dalam Negeri bersama kabinetnya yang tersisa, tunjukkan grade, tunjukkan strata, tunjukkan kelasnya di dalam menangani problematika bangsa dan negara. Masih butuh banyak perhatian kok. Kita saja belum bisa mencapai ketahanan sosial yang benar. Kita masih melihat banyak orang melakukan pengerusakan gereja, pengerusakan tempat ibadah, yang sama-sama Islam Ahmadiyah aja dipersekusi kayak begitu, tidak ada tindakan. Lah kok kita mau ngurusin luar negeri itu loh.
Jadi selesaikan dulu persoalan dalam negeri gitu. Persoalan ya, dalam negeri, atau kalau enggak persentase lah, persentase dari skala priority itu 70% untuk Indonesia, untuk dalam negeri 30% di luar negeri, dan itu pun cukup menteri luar negeri tuh. Kenapa presiden harus ikut-ikut? Lah biar itu urusan menteri luar negeri bersama DPR daripada nggak ada kerjaan, cuman ngontak ngantuk, konsentrasi di Indonesia bersama wapresnya gitu loh Mas Rias. Gus Nuril, apa yang harus dilakukan pemerintah berkait dengan berkuasanya kembali Taliban? Nah, Taliban ini digunakan juga sama dengan di Indonesia. Jadi kalau bicara Taliban, maka kita nggak usah mengikuti pakem-pakem yang disodorkan oleh asing, baik Amerika, baik Soviet, baik Cina, atau yang lain. Kita punya pandangan tersendiri dan punya garis tersendiri bahwa konsep ketahanan nasional kita adalah menjaga tanah tumpah darah dan menjaga segala ancaman, tantangan, gangguan, hambatan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Jadi sebenarnya Taliban yang sekarang ini mau berbentuk apapun, yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah menjaga. Jangan sampai kemudian euforia kemenangan Taliban di Pakistan ini dipakai untuk membangkitkan Taliban yang ada di Indonesia. Taliban yang ada di Indonesia ini sangat berbahaya. Bahkan seorang mantan presiden Pak Yusuf Kala aja menganjurkan supaya kita kerjasama dengan Taliban yang pemerintahannya aja belum terbentuk. Katanya tidak khilafah, lalu berubah lagi menjadi emir, lalu berubah lagi menjadi apa lagi, lalu berubah lagi menjadi apa lagi. Bagaimana kok tiba-tiba Pak Yusuf Kala bisa memberikan saran bahwa kita harus kerjasama dengan Taliban? Yang kedua, kalau Mas Rias ingat, penjatuhan Gus Dur hampir mirip dengan penjatuhan Jokowi pada peristiwa 212. Tokohnya yang muncul juga tokoh-tokoh Taliban dalam bentuk yang lain, kayak Hidayat Nur Wahid, Tifatul Sembiring, kemudian muncul Gogon. Kalau zaman dulu, zaman Gus Dur ada Gogon Ahmad Sumargono, sekarang juga ada Fuad Bawazir. Gogon sudah tidak ada, digantikan kemudian oleh Rocky Gerung yang menjadi buzzer-buzzernya, kemudian ada Egy Sujana, lalu kolektor mu'alaf yang baru saja masuk Islam lalu diustadkan, diulamakan, sehingga memunculkan komite-komite khusus yang membahas dan menggelontorkan soal hukum, istimewa 1, 2, 3, sampai 4, sehingga semuanya bisa dihalalkan. Mereka menggunakan Machiavellis yang sangat-sangat Machiavellis. Sama dengan Taliban ini. Apalagi kemudian kita harus lihat bahwa Presiden PKS yang namanya Hidayat Nur Wahid lalu kemudian tiba-tiba mengatakan bahwa Taliban ini sama dengan NU, dengan akidahnya berdasarkan Al-Maturidi, Imam Maturidi, kemudian syariatnya menggunakan madhab Hanafi. Ada kepentingan apa Hidayat Nur Wahid dengan PKS-nya dengan kemenangan Taliban ini? Ada apa? Gus, sebenarnya bahayanya apa Taliban itu, Gus? Ya sebenarnya Taliban tidak ada bahayanya. Nah, terus? Ya cuman nggak, kalau begitu Taliban nanti berkuasa, dasar Pancasila, kemudian Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangroa dan Undang-Undang Dasar 45 akan digantikan. Nah kalau sudah begitu, maka kita tidak bisa wawancara lagi. Jadi jangan kita dikelabui bahwa ini Taliban sama dengan enggak ada. Yang sama-sama Islamnya di Indonesia aja sama-sama Islam. Beda madhab musuhan, dan itu dikembangkan oleh Wahabi. Karena apa? Taliban ini sebenarnya cicitnya dari Wahabi. Wahabi itu anak kandungnya Khawarid. Khawarid itu yang membantai keluarga Nabi.
Jadi kalau di Kristen itu sudah 600 tahun anak turunnya keledai yang pernah dinaikin oleh Yesus saja masih dipelihara, dijaga, supaya bisa menurunkan genetika yang sama dengan nenek moyangnya dulu karena pernah dinaikin oleh Yesus. Tetapi hanya kurun waktu 30 tahun belum sampai Rasulullah meninggal, cucunya sudah disembelih, kepalanya dipenggal, dibuat bal-balan, cicit-cicitnya keturunan Sayyidina Husain itu sampai perempuan-perempuan yang masih muda saja dibunuh sampai nggak layak saya ceritakan di sini saking kejamnya. Kalau saja tidak ada seorang pastor, ketua paroki yang ada di Syria atau Damaskus, yang membebaskan dan menebus kepala cucu Rasulullah itu dengan semua harta benda paroki, maka kepalanya Sayyidina Husain itu tetap akan dibawa kemana-mana, ditancapkan, ditombak, bahkan kalau di satu kota dijadikan tempat untuk dijadikan sarana untuk main bola dengan alasan supaya ada pelajaran dan harus taat semuanya kepada Amir. Ini sistem. Taliban nanti begitu masuk ke Indonesia dan ini jadi euforia gitu loh. Loh, yang menang itu Taliban katanya yang Sunni, yang bermadhab Hanafi, berakidah Al-Maturidi. Kenapa seperti Hidayat Nur Wahid nyorong-nyorong Taliban itu loh, apa untungnya? Padahal kita tahu persis lah bahwa orang NU di Indonesia ini yang jumlahnya sekitar 102 juta lebih, itu sudah mengerti bahwa yang namanya konsep PKS, konsep Wahabi, konsep HTI, konsep FPI itu adalah menghilangkan Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena Nahdlatul Ulama lah yang menjaga Pancasila. Karena Nahdlatul Ulama lah yang mendeder sawah ladang yang bernama Nusantara, yang bernama Indonesia, dan itu dikokohkan di dalam muktamar pertama di Banjarmasin tahun 1936. Sebelum kemerdekaan, NU sudah menggariskan bahwa kalau nanti merdeka bukan menjadi Darul Islam, tapi Darus Salam, negara berkesejahteraan, bukan Darul Islam, negara Islam. Oh, ini. Jadi mendengarkan penjelasan Gus Dur tadi, saya akan bertanya, apa yang harus dilakukan terhadap mereka yang berpola, berpikir, berwawasan, dan berperilaku seperti Taliban di negeri kita ini? Kembali ke Taliban, udahlah. Urus dulu Taliban di Indonesia, pembubaran HTI aja tidak didata. Ini kan baru 1/4. HTI dibubarkan, FPI dibubarkan. Sampean pernah ada nggak lihat, membaca nggak datanya FPI? Siapa namanya, alamatnya di mana? HTI, siapa namanya, jumlahnya berapa, alamatnya di mana, siapa penyokongnya? Ada apa enggak? Nggak ada. Ini kan sama dengan konsep pasar kobong kira ini bubar malah karuan tuh ini. Bentuk baru lagi, bentuk baru lagi, bentuk baru lagi, tanpa bisa terkendali dengan benar. Mereka bisa bentuk begini. Harusnya didata, tuntaskan, supaya ada unsur kapok. Dulu ketika PKI langsung kita libas, kemudian ada Front Pancasila. Front Pancasila mendata itu. Mana yang nasionalis, agamis, mana yang nasionalis saja, mana yang PKI, terdata semua. Sampai sekarang data itu di setiap koramil ada PKI, bekas PKI sak keturunannya. Nah, data HTI yang jelas membahayakan bangsa dan negara, kemarin mau makar, mau mendongkel pemerintahan yang sah hasil demokrasi, nggak ada datanya. Gus, berdasarkan penjelasan sampean itu, lalu apa? Tindakan konkret apa yang harus dan perlu, bahkan segera harus dilakukan pemerintah? Ya sudah, data dulu lah HTI-nya jumlahnya berapa, alamatnya ada di mana, FPI-nya datanya mana, alamatnya di mana, namanya siapa-siapa, ada di mana. Mapping dulu, kayak di Indonesia ini nggak ada badan intelijen negara saja.
Kayak di Indonesia ini nggak menjadi negara tak bertuan. Dijaga oleh siapa? Coba kalau di Indonesia ini tidak ada Densus 88. Sudah kemarin-kemarin bubar. Polisi itu hanya di Densus 88. Sementara BNPT melakukan apa? Membina teroris-teroris, habis keluar dari BNPT, ngebom lagi kan? Malah kemudian mau ngelola bekas teroris itu harus begini-begini, dicarikan pekerjaan, dikasih modal, dikasih ini. Rakyat yang miskin, yang baik hati, senantiasa nggak bikin ribut, nggak pernah dibantu, mau beli susu aja nggak bisa, sampai ngutil di supermarket. Bagaimana? Gus Nuril, kita tahu kan bahwa sekarang makin banyak, kita merasakan makin banyak mereka atau orang-orang yang berwawasan, berpola pikir, berlaku seperti Taliban. Saya rasa itu tidak bisa dibiarkan kan Gus? Lalu apa yang harus dilakukan? Tindakan konkret apa yang perlu dan segera dilakukan? Kita ini konsentrasi hanya persiapan untuk pemilihan presiden. Kita ini energinya habis hanya untuk persiapan pemilu DPR. Kita ini duitnya habis bertriliun-triliun hanya untuk memilih bupati yang kemudian dicokok sama KPK. Kita ini tidak pernah menyampaikan dan berpikir bagaimana ketahanan nasional. Kalau Indonesia tidak ada pastor-pastor, nggak ada romo-romo, nggak ada pemimpin-pemimpin agama Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Islam yang senantiasa konsisten menjaga bangsa dan negara, sudah bubar kemarin-kemarin. Artinya apa? Artinya pemerintah masih gagap menangani persoalan-persoalan bangsa ini. Gitu loh Mas Rias. Jadi mesti dikembalikan lagi dasarnya dulu. Anda pernah membayangkan nggak bahwa sekarang ini perdagangan internasional, dodolan minyak mentah apa minyak mateng apa minyak setengah mateng itu menggunakan tanker-tanker. Tanker-tanker itu dikuasai oleh siapa? Pertamina nyewa kepada siapa? Pemilik tanker itu siapa? Kan masih penguasa Orde Baru dan tidak dibekali dengan dasar negara. Jadi apa yang perlu dilakukan untuk memberikan bekal terutama pada anak-anak muda supaya tidak terpapar mentalitas Taliban itu, Gus? Lah ya Pancasila dikembalikan daripada cuman digojlak-gojlok masuk SIP apa sekolah yang dulu APDN itu menjadi apa digojol sampai pada mati, anak-anak SMA malah ada perguruan-perguruan tinggi malah dikuasai oleh kelompok-kelompok Wahabi, kelompok-kelompok HTI, sampai profesor doktor saja berpendapat begitu. Kenapa tidak dikembalikan ke perguruan tinggi? Dari begitu masuk penerimaan mahasiswa baru, pelajar baru, gojlok penataran P4 atau Pancasila namanya P4 atau P17 atau P19, cari nama yang lain. Tidak semuanya programnya Pak Harto kan jelek, khusus untuk P4 itu bagus. Maka apa yang kita lakukan? Kembalikan Pancasila menjadi esensi ajaran paling mendasar bagi bangsa dan negara. Itu yang mendesak harus dilakukan ya Gus ya. Iya toh. Ya, fasilitasi juga, dong. Pemerintah ini fasilitasi blok jam tayang tertentu untuk ngomong soal Pancasila. Jelera masalah. TV-TV itu justru dipakai oleh kadrun-kadrun karena mereka duitnya banyak. Karena mereka memikirkan untung aja. Bagaimana pendidikan lewat TV kalau pemiliknya merkantilisme, kapitalis, hanya mencari keuntungan? Maka kalau mencari keuntungan dasarnya adalah menarik. Kalau sudah menarik, tidak ada rule of the game yang berkaitan dengan norma agama. Yang penting menarik. Maka kadrun-kadrun menguasai. Mu'alaf itu menguasai media massa. Kenapa pemerintah diam saja gitu loh? Kenapa sampai TVRI saja pernah menyiarkan muktamar HTI di Senayan yang isinya akan mendongkal pemerintah? Lah kan lucu tuh ini. Menteri Penerangannya diem saja. Sampai sekarang yang namanya Menteri Penerangan karena 2 periode dikuasai oleh Tifatul Sembiring. Hampir semua eselon 1, eselon 2-nya adalah mereka.
Harusnya kan TV-TV yang nggak karu-karuan, akun-akun yang nggak karu-karuan itu bisa segera dibredel. Kenapa masih terus berjalan? Kenapa nggak ada sanksinya? Kenapa dibiarkan? Karena yang kerja cuma Jokowi sama LBP, Sri Mulyani, kemudian Mas Basuki yang ngurus jalan tol PU sebagai panglima tertinggi Pak Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Kepolisian kok. Tinggal perintah, sapu, bisa nggak? Kalau nggak bisa, saya copot. Gitu. Coba saya presidennya. Sayang saya bukan. Sapu semua ya, Gus ya? Wah, sapu semua ya? bulan selesai kalau saya. Nah, Sekali-sekali dengerin lah advis-advis yang lain. dengan demikian, Gus, pemerintahan Jokowi ini tinggal 3 tahun. Tentu waktu 3 tahun ini harus betul-betul dimanfaatkan untuk yang betul sangat bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa, bagi keutuhan negeri kita ini. Karena itu, kalau kita tadi mendengarkan bicara Gus Nilai itu, tentu harus ada sesuatu. Ada sesuatu yang harus dilakukan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang itu harus menjadi prioritas selama 3 tahun ke depan. Bagaimana Gus? Sepakat kan? Harus diperkecil ruang geraknya dan didata betul. Bahkan Ya. ASN, pegawai negeri, tentara, polisi yang terlibat di dalamnya atau menjadi simpatisannya harus dicopot dari jabatannya. Sampai jangan lupa bahwa zaman PKI dulu tidak ada jenderal yang terlibat PKI. Sekarang ini jenderal aja terlibat PKI Arab, namanya HTI, namanya PKS, namanya Khawarij, Taliban itulah, atau Kadrun itulah. Karena setengah mati nih. Kalau polisinya dan TNI-nya sudah kemasukan begitu dan tidak ada upaya untuk melakukan pembersihan. Rakyat Jadi menunggu kapan akan dibersihkan. Baru itu kita mantap bahwa pemerintah memang benar-benar jangan kemudian meninggalkan bom waktu, Mas Jokowi. Jangan, waktu 3 tahun ini harus cekat-cekat, tumandang gawe, bersihkan sekalian. Rakyat akan mendukung. Rakyat akan mendukung. Gus, terima kasih banyak atas waktunya berbincang dalam program Trias Kredensial dan penjelasan-penjelasannya tentang Taliban dan apa bahayanya bagi negeri ini. Mereka-mereka yang berwawasan, berperilaku, berpikir seperti Taliban. Siap. Sekali lagi terima kasih Gus Nuril. Para sahabat Trias Kredensial, itu tadi jawaban-jawaban dan penjelasan dari Gus Nuril. Semoga memberikan wawasan pada kita tentang bahaya berwawasan, bermental, berperilaku, bertindak, berlaku seperti Taliban di negeri ini. Sekali lagi, mari kita terjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Salam kredensial, sampai jumpa di lain kesempatan.